Ya. Sana, lanjut. Ayo. Salam. Siapa yang bersuka cita? Suaranya mana? Siapa yang bersuka cita? Aku. Saya. Ayah. Yang salam. Halo. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita semangat hari ini ya. Kita semangat. Loh, positif loh. Oke. Apa ya? Siapa yang mau ngomong? Siapa? Kamu yang mau berbagi? Hari ini tumben kita sore-sore jalan santai, mungkin jalan santai bersama keluarga. Ini perdana ini anak-anak tumben mau diajak memperlihatkan wajahnya. Oke ya, oke bos. Mau berbagi tentang mimpi bertemu Tuhan Yesus. Ya. Ayo. Bagaimana cerita awalnya? Awalnya aku nggak ingat. Baiklah. Apa? Nggak ingat. Tapi benar-benar mimpi di ketemu Tuhan Yesus ya. Belum. Diapakan? Aku udah nggak ingat ceritanya. Nah, tapi kamu diapakan? Dipeluk Dipeluk. 3 kali. Dipeluk 3 kali. Terus Sekali di Maryam itu pokoknya aku nggak ingat yang lainnya. Di apa itu ada beruang terus apa itu? Terus aku nyerang terus ada gelembung-gelembung kayak di SpongeBob. kesaksian versi anak-anak. Terus? Ya gitu terus bisa berhasil nyerang. Terus kamu kok bisa ketemu Tuhan Yesus, bisa dipeluk Tuhan Yesus, itu ceritanya gimana? Ya itu ceritanya. Mas tiba-tiba kamu dipeluk gitu? Enggak, aku habis nganu beruang Ah, dipeluk terus habis main dipeluk terus habis ngapain itu aku nggak ingat terus dipeluk kenapa kok kamu bisa tahu kalau itu Tuhan Yesus? soalnya berselimut Putih. Terus banget. kelihatan mukanya nggak? Mukanya kelihatan? Kayak apa? Nggak ingat Nggak ingat. itu Terus? ya gitu aku nggak ingat ceritanya. Kamu seneng nggak? Pokoknya intinya ya mimpi bertemu Tuhan Yesus dan dipeluk 3 kali. Nah, 3 kali dipeluk Tuhan Yesus ya. Ya benar loh. Ya, ini jadi kesaksian mimpi versi anak-anak, tapi sudah lama sekali. TK Waktu TK? waktu masih TK ya. Masih TK, sekarang sudah kelas 4. Sudah kelas 4, jadi lama sekali ya. Wajarlah kalau lupa, tapi yang diingatnya waktu dipeluk sama Tuhan Yesus. apa itu malu apa itu beruang sama main Main-main? tapi nggak tahu apa itu Yang Yesua pernah Kamu nggak mimpi apa? mimpi? Kamu pernah mimpi nggak? namanya. Mimpi apa? Aku mimpi aku tidur terus itu bangun tiba-tiba itu bangunnya di kamar apa itu pintunya dikunci terus ada satu pintu Oh, terus? terus harus keluar lewat pintu terus ada tantang Ada tantangan? ada suruh pilih sempit biasa aja sama dua Terus? terus Tuhan Yesus. Heeh. Nah, Terus? aku nyoba yang sempit dulu terus ada surga terus masuk. Oh, ada surga. Oh, di mimpi kamu tuh tidur, nanti setelah mimpi dia tidur, terus tiba-tiba masuk ke kamar yang lain gitu ya. Masuk ke kamar lain, di situ ada pintu 2. Terus Yesus disuruh milih pintu yang jalannya sempit apa yang jalannya lebar gitu. Terus Yesus milih yang jalannya sempit. Yang nyuruh milih jalan lebar apa sempit siapa? Ada siapa cuma ada kamar sama jalan. Terus
kamu masuk ke jalan sempit, terus itu tahu kalau itu surga. Kita soalnya semuanya damai. Oh, Semuanya damai. semuanya damai. Terus kayak apa sih? Terus ada itu kayak istana gitu, ada Tuhan. Mhm. Jadi ada Terus ditunjukin yang itu paling lebar itu ternyata neraka, terus yang itu yang biasa aja itu ternyata itu apa ya? Nggak ingat yang biasa aja nggak ingat apa itu Dunia gitu. Terus yang sempit ternyata itu jalan menuju surga gitu. ya jelaskan ya, sing Ya tadi kan. diperjelas lagi. Oh ya. Nah, saya perjelas lagi. Jadi setelah mimpi, waktu tidur mimpi, terus tiba-tiba kok ada di tempat lain, di kamar lain, di situ ada 2 pintu gitu ya, 2 pintu, terus suruh milih mau pintu yang jalannya sempit apa pintu yang jalannya lebar. Terus Sua milih pintu yang jalannya sempit. Ternyata pintu itu pintu menuju surga. Sua lihat di situ ada surga, ada Tuhan Yesus duduk, terus rasanya damai gitu. Itu ya mimpinya ya, terus rasanya damai. Ternyata ada lagi pintu yang biasa aja, tapi Sua bingung pintu yang biasa aja itu pintu apa, nggak tahu. Nah, yang satu yang pintu lebar itu neraka, yang pintu sempit itu surga. Ada satu lagi pintu yang biasa aja tapi nggak tahu itu pintu apa gitu. Di situ ada Tuhan Yesus sedang duduk. Tuhan Yesus sedang duduk ngapain? Lihat Sua nggak? Oh, ya Sua gimana? terus itu Tuhan Yesus datang. Mm-mm. Terus dipeluk. Oh, peluk, peluk kayak apa rasanya? Rasanya itu kayak Oh, rasanya kayak mau nangis. Jadi Sua dipeluk Tuhan Yesus. Nah, ada urapan ya, merasakan kasihnya Tuhan begitu dalam sama Sua sampai rasanya nangis gitu. Lah aku enggak, aku soalnya Damai ya rasanya ya. Sua nangis, wah Tuhan cinta sama aku, sampai Sua terharu begitu merasakan kasihnya Tuhan sampai Sua nangis ya. Itu sakit. Nah itu aja ya sementara. apa maksudnya? Intinya maksud dari mimpi bertemu Tuhan Yesus itu saya ingin menjelaskan sedikit, karena ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan kalau sampai bermimpi bertemu Yesus itu katanya bohong. Nah, katanya bohong. Tapi saya ingin menjelaskan, anak-anak bercerita bahwa benar-benar mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya sendiri sudah beberapa kali juga bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam mimpi saya, dan ada makna-makna tertentu, ada pesan-pesan tertentu yang saya dapatkan dari mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saya sendiri bermimpi bertemu Tuhan Yesus itu sudah banyak sekali ya. Sebelum saya menerima Tuhan Yesus itu pertama kali, satu kali, yang pokoknya kalau dihitung mungkin ada 5 kali saya mimpi bertemu Tuhan Yesus. Mungkin di lain waktu saya akan menceritakannya, karena untuk yang sekarang ini saya harus agak lama untuk mengingat-ingat, karena mimpi itu sudah sejak agak lama sekali, jadi saya harus ingat-ingat kembali. Jadi ya intinya yang saya ingat itu adalah benar-benar mimpi bertemu Yesus. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mimpi bertemu Tuhan Yesus itu memang bisa terjadi. Jadi setiap ada orang bercerita mimpi bertemu Tuhan Yesus itu, saya tidak katakan bohong. Ya bisa itu terjadi. Walaupun sebagian hamba Tuhan menyangkal
dan mengatakan kalau seseorang bisa mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus itu dikatakannya bohong. Tapi saya bersyukur karena dapat bertemu dengan Tuhan Yesus walaupun hanya di dalam mimpi. Dan saya bersyukur juga anak-anak kami bisa juga berjumpa bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam mimpi. Mamanya? Ya, saya pernah juga bermimpi kalau saya tidak bertemu Tuhan Yesus, tapi saya baru Paskah tahun ini karena Paskah, karena ada pandemi maka tidak bisa ke gereja, dan di situ saya bermimpi waktu awal-awal Paskah itu, sebelum Paskah saya mimpi saya itu berada di suatu tempat yang mendung, bukan gelap tapi mendung, di suatu tempat yang mendung. Di situ saya melihat awan yang sangat hitam, awan dikelilingi langit, seperti saya ada di langit. Saya itu tidur tapi ada di langit. Itu awan gelap mengelilingi, dan di situ saya bingung, kok saya ada di tempat seperti ini, kok saya tidur di tempat seperti ini. Saya merasa itu saya ada di langit yang mendung, bukan gelap tapi benar-benar awannya itu jalan, awan mendung itu berjalan. Dan saya nengok ke samping, saya melihat Tuhan Yesus disalib. Di situ saya melihat Tuhan Yesus baru diangkat dari kayu salib dan dinaikkan ke atas. Jadi waktu disalib, salibnya diberdirikan. Itu saya melihat ada 2 prajurit yang besar badannya mengangkat salib Yesus, dan itu ada Tuhan Yesus penuh dengan darah. Di situ saya menengok, saya langsung menangis, benar-benar saya menangis. Wah ya Tuhan, itu Tuhan Yesus. Saya seperti berhadapan langsung dengan salib dan Tuhan. Di situ wajahnya tidak kelihatan memang, tapi saya tahu kalau itu Tuhan Yesus, karena seperti ada di film-film tentang penyaliban Tuhan Yesus seperti itu. Saya melihat, ya ampun Tuhan, saya nangis dalam mimpi itu, saya nangis, benar-benar nangis sampai saya bangun. Saya tuh bangun itu juga nangis, posisinya air mata saya keluar pada saat saya bangun dari tidur. Saya terbangun dari tidur, tentu saya sedang menangis, saya mimpi. Ternyata saya berdoa malam-malam. Suami saya tidak tahu kalau saya mimpi sampai menangis karena dia tidur, dan saya duduk. Setelah saya bangun, saya duduk, saya berdoa, oh Tuhan, terima kasih Engkau mati untuk menebus semua dosa kesalahanku. Saya bersyukur. Terus rasanya seperti wah, bersalah banget. Selama corona, selama pandemi, kita nggak bisa ke gereja, terus seperti terhalang untuk beribadah, untuk bersekutu. Ya itu seperti wah, kecewa banget. Ternyata Tuhan juga mungkin merasa kecewa, kenapa kok sampai ibadah pun dibuat susah gitu ya, karena ada pandemi. Ini seperti itu rasanya. Jadi saya wow, benar-benar sedih waktu itu mimpi, tapi kok bangun benar-benar saya menangis gitu. Itu yang waktu Paskah, sebelum Paskah tahun ini saya bermimpi seperti itu. 2 kali juga saya bermimpi waktu itu Tuhan seperti saya berada di ladang rumput yang sangat indah sekali, sangat hijau. Di situ tapi saya bingung posisinya. Saya ada di situ, ada 2 orang yang berjubah putih, berpakaian putih, itu tinggi besar. Mungkin orang-orang zaman dulu emang besar-besar ya, seperti besar lah orangnya, tinggi besar, memakai jubah putih. Ada 2 orang di situ dan saya berdiri di belakangnya. Hanya ada 2 orang dan saya. Setelah itu saya terbangun kembali. Saya nggak tahu itu mimpi ya seperti apa, tapi aneh memang. Saya seperti ada di padang rumput yang sangat indah, hijau semua. Ya nggak sempat ketemu Tuhan Yesus, tapi saya mimpi kayaknya indah banget. Memang aku udah mati ya, aku udah di surga ya. Oke. Ya mungkin gitu aja ya Mas, tentang mimpi seperti itu. Tapi kan kita nggak boleh percaya sama mimpi ya. Ya mimpi itu kan seperti orang bilang dengan tidur. Yang penting mimpi itu ada. Jadi memang mimpi itu ada walaupun kenyataannya kan tidak seperti itu. Ya kiranya
kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Yang maksud yang kami saksikan itu kami merasakan damai sukacita walaupun bertemu dengan Tuhan Yesus hanya melalui mimpi, tapi kami dapat merasakannya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Itu Kau tuh kado.